Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Kusnadi Atirimichi. Ya, kali ini saya akan mencoba membuat manajemen user, dimana si server Windows Server 2003 ini membuatkan user untuk klien. Di sini saya akan membuat 2 user, ya, agar si klien itu bisa mengakses data di server. Kliennya menggunakan Windows XP, ya. Kita coba di sini baru terbuka yang Windows servernya, kita buka XP-nya. Sambil menunggu XP-nya ini jalan, kita buka Windows servernya, ya. Nah, di sini Windows server sudah terbuka. Pastikan dua-duanya, karena dua-duanya ada di dalam VirtualBox, itu pastikan networknya itu di setting internal network, ya, baik di Windows Server maupun di XP, karena dua-duanya ada di dalam VirtualBox. Jadi dua-duanya harus disetting internal network, ya. Oke, kembali ke server, kita login dulu, ya, karena ini di dalam VirtualBox. Jadi tidak menggunakan keyboard yang ada di input, ya. Kita klik saja, masukkan passwordnya, ya, ini, ya. Untuk membuat user itu dipastikan Active Directory-nya sudah terinstall. Start, Administrative Tools, Active Directory User and Computer sudah terinstall. Bila belum ada Active Directory, ya, Anda silahkan ke menu Run. Sini ketik DC Promo, klik OK, next sampai selesai. Karena saya sudah ada, ya, saya cancel aja. Oke, kita jalankan user Active Directory-nya, ya. Sini ada nama domainnya. Nah, klik kanan di users, klik kanan new user. Saya akan buat pakai nama saya sendiri, Kusnadi 1. Pakai nama sekolah. Nah, loginnya Kusnadi 1. Next, ininya password never, ya, expired. Jadi passwordnya itu tidak ada expirednya, berlaku terus. Next, finish. Nah, bila ada bacaan seperti ini, berarti saat membuat password diprotect, ya, passwordnya. Maka harus kita atur dulu di Start Administrative Tools. Di sini Domain Security Policy, ya. Domain Security Policy, kita cari account policy. Nah, di sini password. Nah, di sini kita hilangkan saja checklist define-nya, ya. Oke. Ini kita hilangkan. Oke. Nah, ini udah not define, ya. Nah, untuk karakternya jadi walaupun hanya 3 karakter kita bisa, ya. Ini di sini 2 saya batasi. Nah, untuk yang password must meet complexity-nya kita disable. Oke, di sini sudah di disable. Kalau sudah, kita kembali lagi ke user. Oke, kita buat lagi user Kusnadi 1 Albahri, loginnya Kusnadi 1, ya. Next, ya. Passwordnya 123 123. Oke. Next, finish. Sudah, ya. Kita buat lagi user
Kusnadi 2, Bahri Kusnadi 2. Next. Di sini saya untuk password disamakan ya, agar tidak lupa pakai 1 2 3 aja ya. Karena ini untuk belajar ya. Oke. User sudah ada 2 ya. Kita sekarang buat folder. Kita buat folder, klik kanan, explore, di dokumen aja ya, kita buat folder ini, kita hapus. Oke. Jadi saya akan membuat 2 folder di mana masing-masing user itu dapat mengakses foldernya sendiri. Jadi contoh, sini akan membuat folder data Kusnadi 1. Nah, di sini yang hanya bisa mengakses itu hanya user Kusnadi 1 ya. Kusnadi 2 nya tidak bisa. Satu lagi saya akan buat folder data Kusnadi 2 ya. Jadi si masing-masing user itu hanya bisa mengakses datanya sendiri gitu ya. Data yang dibuatkan oleh server ya. Kita mulai klik kanan yang Kusnadi 1 dulu ya. Klik kanan, sharing and security. Di sini security-nya kita buat ya. Oke. Kita masukkan yang Kusnadi 1-nya, kita masukkan Kusnadi 1 ya. Oke. Klik 2 kali. Oke. Oke. Kita sharing and security, kita sharing ya, datanya di sharing. Permissionnya sini di add lagi, Kusnadi 1, Kusnadi 1. Oke, ini sini full akses ya, jadi bisa diedit, bisa dihapus, bisa ditambahkan. Klik di checklist semua ininya, apply. Oke. Yang Kusnadi 2 ya, Kusnadi 2 security dulu ya, kita masukkan di sini Kusnadi 2. Nah ini. Oke. Kita sharing and security lagi, share permission. Oh ya, ininya belum nih, Kusnadi 2. Jadi harus 2 kali itunya, security dan sharingnya ya. Kusnadi 2 ya ini. Oke. Sekarang kita coba di klien ya, pastikan kliennya sudah terhubung ke server. Kita coba ping dulu ya, servernya ping 192.168.10.1. Sudah reply, coba run. Nah sini ya, 192.168.10.1. Oke, kita login Kusnadi 1 dulu ya, Kusnadi 1, passwordnya 123. Oke, di sini udah kebuka ya. Nah, sini bisa membuka data Kusnadi 1. Kita tambahkan data. Oh, di sini tidak bisa akses ya. Ada coba Kusnadi 2, nggak bisa sama sekali. Di sini bisa dibuka tapi tidak bisa diedit ya. Baik, kita lihat lagi di servernya ya, ada yang kelewat ini di server. Kita buka servernya.
Kusnadi 1 ya. Di sini kayaknya kelewat ya, di add Kusnadi 1 ya, Kusnadi 1. Oke, nah di sininya ada kelewat tadi ya, ininya tidak di checklist tadi. Yang Kusnadi 2 sudah ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke klien. Oke, kita run. Oke, kita buat. Nah, kita buat teks. Aduh, nggak bisa ya, tidak bisa. New folder, tidak bisa. Ini sama sekali tidak bisa diakses ya, karena hanya yang bisa akses hanya user Kusnadi 2. Ini udah ada ya, lambat tadi ya, kita hapus. Ini udah berhasil yang Kusnadi 1-nya. Ternyata lambat ya ininya. Oke, tidak bisa deh. Rename data Kusnadi 1. Oke, data 1 aja ya, data 1. Tidak bisa ya, rename data 1. Cannot rename. Oh iya, kita hapus. Cannot delete from search or this. Oh, harus dihapus di server ini ya. Coba kita buka servernya. Jadi si klien itu tidak bisa membuat tapi tidak bisa menghapus. Di sini ya. Nah, sekarang kita uji coba yang Kusnadi 2 ya. Nah, kita keluarkan dulu. Karena pergantian user, karena ini kliennya cuma 1, harus di log out. Nah, sekarang kita buka user 2. Sini Kusnadi 2. 1, 2, 3. Oke. Nah, sini kita buka Kusnadi 1. Tidak bisa karena dia hanya punya akses ke data Kusnadi 2. Di sini baru bisa ya. Oke. 1 di sini nggak bisa ya. Udah berhasil. Ya, itu jadi aman ketika si server itu membuatkan folder data buat si klien ya, dan si ini kliennya menggunakan masing-masing user, jadi dia nggak bisa nyebrang, nggak bisa mengakses data orang lain, hanya data dirinya sendiri. Di situ fungsi untuk si klien coba bayangkan kalau Kusnadi 1 di sini bisa mengakses Kusnadi 2, bisa ngacak-ngacak data Kusnadi 2, sangat berbahaya ya. Hanya datanya sendiri yang bisa dirubah, data orang lain tidak bisa dirubah. Itu fungsinya ya di sini, manajemen user itu. Oke. Setelah itu kita shutdown ya. Biasakan di dalam menjalankan atau sistem operasi walaupun di VirtualBox itu harus melalui turn off. Kalau langsung disilang di sini itu menyebabkan si VHD-nya rusak ya. Kalau rusak ya tidak bisa dipakai lagi, turn off ya. Begitupun yang Windows servernya ya, kita close semua Windows servernya. Nah, ini di turn off ya. Nah, shutdown. Nah, di sini ada komennya ya, harus diisi apa aja. Saya diisi sembarang ya. Oke. Di sini pastikan di sini ya
shutdown. Komennya sembarang aja. Oke. Nah, oke. Demikianlah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau suka di like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis, tidak bayar ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya buat saya sendiri ya. Umumnya buat masyarakat banyak yang membutuhkan ilmu tentang Windows Server 2003. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.